hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Pelayanan yang menyenangkan Tuhan, tentunya ada juga pelayanan yang tidak menyenangkan Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita membaca di kitab Yohanes 12, 1-8. Yohanes 12, 1-8, saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sedang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8-nya, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan mencoba menggali renungan dari ceritanya kita baca di Yohanes 12, 1-8 ini dari sudut pandang pelayanan. Dalam kaitan pelayan yang menyenangkan Tuhan, saya bacakan kembali di ayat pertama dan kedua. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang dibangkitkan di cerita di Yohanes 11 tadi ya. Kalau kita membaca kitab paralelnya di Lukas 10 itu, Yesus ini datang nggak sendirian, tapi Yesus ini datang bersama dengan 12 murid-muridnya. Tapi yang menarik di sini, pada waktu pada waktu Marta begitu sibuk melayani Yesus dan ke-12 muridnya pada waktu itu, Maria berbeda. Berbedanya itu di ayat 7 saya bacakan. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi pelayan yang menyenangkan Tuhan itu, kalau kita belajar dari pribadi Maria, dia tuh melayani Tuhan. Bukan seperti Marta melayani murid-murid Yesus dan juga Lazarus saudaranya pada waktu itu. Tapi Maria tuh berbeda. Jadi ayat 7 ini Yesus tuh merespon nih apa yang Maria lakukan. Jadi apa yang dilakukan Maria tuh berguna bagi diri Yesus maksudnya. Jadi Maria melakukan sesuatu untuk Yesus dan Yesus menerimanya. Itu sebagai jawaban dari Yesus atas apa yang Maria lakukan atas dirinya. Dan Maria memberi pengorbanan yang digambarkan seperti minyak narwastu itu. Pengorbanan untuk Yesus. Dan Yesus pun menghargainya. Dan Yesus tidak menolaknya. Jadi dengan kata lain, pelayanan Maria yang dilakukan di ayat atas jawaban Yesus di ayat 7 itu, berarti Yesus menerima dengan segenap hati. Yesus suka dengan pelayanan yang diberikan oleh Maria. Enggak semua pelayanan yang bisa Tuhan terima. Kalau kita membaca di Matius 7 ayat 22-3 tuh,
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi pada waktu itulah, ayat 23, Tuhan Yesus menjawab, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi pelayanan tuh nggak semua yang bisa menyenangkan Tuhan. Ya seperti Maria lakukan, respon Yesus begitu baik. Banyak di sini pendeta-pendeta hebat yang digambarkan, pelayan-pelayan hebat, mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, banyak demi nama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka ditolak, bukan hanya ditolak. Malah Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Nyala membuat kejahatan. Bayangkan kalau Anda melayani 10, 20 tahun, 30 tahun, kalau hanya mendapatkan jawab seperti ini, apa yang bisa kita rasakan? Nggak bisa bayangkan. Jadi pelayanan yang menyenangkan Tuhan itu kalau kita belajar dari pribadi Maria, dari teladan dari Maria, pelayan yang berkenan kepada Tuhan itu yang pertama, pelayanan yang berpusat hanya kepada Tuhan. Jadi pelayan yang berpusat hanya kepada Tuhan. Kalau Marta tadi digambarkan melayani 12 murid Yesus begitu repotnya, dapat dibayangkan seperti apa tuh repotnya. Di Maria, dia tuh fokus hanya berpusat pada satu pribadi yang dikasihi, yaitu Tuhan Yesus. Kasih Maria, kasih yang diberikan Maria kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Kasih yang teristimewa, terutama dalam kehidupan dipersembahkan. Karena kita mengingat di cerita di Yohanes 11 itu, pada waktu Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, itu yang diingat, yang selalu diingat oleh Maria, itu menjadi dasar, menjadi pusat di dalam dirinya, fokusnya kepada Tuhan. Jadi atas kebaikan-kebaikan yang Maria terima itulah yang mendorong dia di dalam banyak kesempatan, dia selalu pelayanan tuh hanya berpusat kepada Tuhan. Itu Tuhan senangkan. Yohanes 11 berkata, Maria itu perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur. Itu dapat kita bayangkan. Kesukaan Tuhan Yesus itu ternyata ya, orang itu kalau melayani dengan berpusat hanya kepada dia, bukan berarti berpusat kepada Yesus itu nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada tantangan dan sebagainya. Tapi Maria nggak berhenti sampai di situ. Itulah yang menjadi kesukaan dari Tuhan Yesus. Jadi motivasi pelayanan itu harus lurus dan benar. Seperti Maria lakukan, motivasi lurus dan benar karena dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan pelayanan ada apa-apanya dan untuk apa-apanya, enggak seperti itu Maria lakukan. Tapi atas dasar cinta kasihnya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia selalu bagaimana berusaha untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan, dan karena Lazarus dibangkitkan. Itu yang menjadi motivasi Maria untuk melayani. Kita bisa pelajari dari pribadi Maria, kalau kita melayani kita ingat apa yang kebaikan-kebaikannya Tuhan terima dalam kehidupan kita. Nggak mungkin sepanjang hidup kita sampai hari ini, kalau kita nggak pernah menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, saya pikir itu kita keliru. Kalau kita renungkan dalam keheningan, banyak yang bisa, ya kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan sebagai dasar untuk kita melayani hanya berpusat kepada Tuhan. Karena sesungguhnya pelayanan itu sendiri adalah punya Tuhan. Kita harus sadar akan hal itu. Kalau kita menyadari itu, saya yakin pelayanan kita nggak akan pernah berpusat kepada yang lain. Kalau pelayanan kita tentunya akan berpusat kepada Tuhan. Bukan yang lain nggak penting, tapi Tuhan itu jauh lebih penting. Jadi mari jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat, sebagai sentral dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apalagi dalam melayani Tuhan itu harus menjadi skala prioritas terutama dan teristimewa. Jadi pelayan yang menyenangkan hati Tuhan yang bisa kita teladan dari Maria yang pertama adalah pelayan yang berpusat hanya kepada Tuhan sebagai sentral, sebagai fokusnya. Demikian juga itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua,
Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan yang kedua adalah melayani dengan memberi apa yang ada pada kita. Melayani dengan memberi apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Ayat 3 dari Yohanes 12 tadi berkata demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Mungkin Maria pada waktu itu di Yohanes 12 ini yang Maria punya mungkin hanya setengah kati minyak narwastu. Itu yang dia punya dan itu yang terbaik yang diberi kepada Tuhan. Hanya minyak narwastu yang berharga mungkin yang Maria punya. Dengan kata lain, Maria memberi dengan maksimal. Jadi melayani dengan memberi apa yang ada pada kita tuh catatannya yang tidak kalah pentingnya, memberi dengan maksimal. Memberi dengan sepenuhnya, seluruhnya apa yang dia miliki, yang paling berharga dalam hidupnya. Itu tadi memberi yang maksimal. Sering kita gambarkan dalam banyak kesempatan tuh kita selalu memberi yang terbaik. Itu kan hanya lip sync. Itu kan hanya ucapan bibir semata kadang-kadang biar kelihatannya bahasanya lebih rohani. Padahal dalam hati yang paling dalam itu terkadang kalau kita mau koreksi, itu belum maksimal yang kita beri. Sebenarnya masih banyak yang lebih baik lagi yang kita punya, yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi nggak kita berikan. Jadi kita harus belajar memberi yang maksimal kepada Tuhan apa yang kita punya. Itu adalah pelayanan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jadi melayani menyenangkan hati Tuhan itu belajar pada pagi hari ini memberi apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Jadi berilah dengan maksimal apa yang kita punya. Maksimalkan potensi, karunia, kemampuan yang Tuhan beri buat kita. Karena setiap kita tuh pasti punya potensi, pasti punya kemampuan, pasti punya karunia. Nggak mungkin kita nggak memiliki akan hal itu. Yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, kita mau atau tidak. Kalau kita mau tentunya saya yakin Tuhan akan disenangkan hidup kita dan itulah akan disambut menjadi pelayan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang dalam hidup ini, dalam dunia pelayanan ada dua kecenderungan ya. Ini tidak bisa dipungkiri, ada dua kecenderungan. Karena ada orang tuh melayani melampaui kemampuannya. Melampaui kemampuannya nggak cukup hanya atas dasar semangat. Nggak cukup hanya atas dasar kerja keras. Tapi kita juga perlu penuh perhitungan. Jadi melampaui kemampuan itu kadang orang melayani sebenarnya dia nggak punya apa yang dimiliki, hanya semangat. Tapi itu belum cukup, itu nggak akan pernah terarah dan nggak akan pernah jadi. Jadi boleh semangat aja, kadang-kadang tidak cukup. Banyak orang kadang-kadang suaranya fales, tepuk tangan juga fales, ngomong aja fales. Tapi pingin melayani mimbar, pingin jadi singer, ikut udah direkrut tapi nggak diterima. Yang jadi apa? Marah, tersinggung, akhirnya nggak jadi ibadah, bahkan pindah gereja. Itu kan hal yang keliru. Kita nggak akan pernah melayani melampaui kemampuan kita karena kita nggak punya. Jadi melayani dengan apa yang kita punya. Kecenderungan yang kedua, ada orang yang punya kemampuan banyak atau lebih, tapi mereka nggak persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Mereka melayani hanya mungkin seperempat hati, setengah hati, tapi nggak segenap hati. Hanya kita yang sama Tuhan yang tahu kalau soal ini. Jadi beri kemampuan itu, berilah dengan all out, beri dengan segenap hati kita, seperti kita mengasihi Tuhan. Itu harus kita buktikan. Beri secara maksimal. Itu adalah melayani dengan beri apa yang ada pada kita tuh catatannya beri dengan maksimal. Itu adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah pelayanan yang kuat atau siap menghadapi tantangan. Ayat 4 berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Jadi ternyata kalau kita belajar dari cerita ini, karena dalam pelayanan itu banyak tantangan, banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Masalahnya bukan dari luar, tapi masalahnya terkadang dari dalam.
pelayanan dalam gereja tuh nggak mungkin lah koreksi atau protes dari luar tuh jarang kita temukan ya. Tapi justru koreksi protes itu datang dari dalam, seperti Maria, dia udah memberikan yang terbaik, minyak Arawastu yang mahal harganya. Sedangkan Yudas, apa yang dia beri tidak, kan malah dia mencuri, niatnya seperti itu. Tapi dia mau koreksi, dia mau protes. Karena dalam dunia pelayan juga demikian, kita ada memberi yang terbaik lah, istilahnya the all out yang saya sampaikan tadi. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang nggak suka. Jadi pelayan yang menyenangkan Tuhan tuh ada kendala, ada masalah, ada tantangan. Tapi itu kita nggak boleh berhenti sampai di situ yang saya maksudkan tadi. Jadi kita harus terus maju, karena pelayan kita tuh bukan fokusnya kepada manusia. Kalau kita fokus kepada manusia, kita akan kecewa, akan berhenti. Karena manusia kita tuh dalam dunia pelayanan nggak akan bisa menyenangkan semua orang, catat itu. Nggak akan pernah. Yang penting udahlah perbandingan, katakanlah 70% yang senang, 30% nggak senang, ya udah nggak apa-apa, jangan diambil hati. Yang 30% kita libatkan. Jadi dalam dunia pelayanan, kalau ada yang koreksi, yang protes, jangan kita, kata orang Sunda, sarwana, jangan. Tapi kita libatkan mereka, masuk lebih dalam lagi dalam pelayanan, biar mereka bisa menyadari, oh ternyata pelayanan nggak semudah yang mereka bayangkan ya. Jadi orang yang koreksi, orang yang protes sebenarnya mereka tuh nggak punya apa-apa sebenarnya yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan. Seperti banyak kesempatan poroni kalau khotbah, kalau ibadah jemaat itu, singernya, tim PW-nya, pujiannya nggak naik gitu, nggak naik. Oh, khotbahnya nggak menggigit seperti itu. Apa perlu pendeta turun mimbar gigit satu-satu? Jadi saya pikir orang yang nggak punya apa tuh kecenderungannya hanya protes, hanya koreksi. Itu kan terjadi pada orang dalam, bukan orang luar. Jadi saya harap itu jangan jadi penghalang ya untuk kita masuk dalam dunia pelayanan. Tuhan mau pakai kita, beri dengan maksimal. Saya yakin kalau kita mau lakukan hal itu, Tuhan akan terus tambahkan hikmatnya, pengertiannya buat kita. Biar kita semakin hari makin dipakai lebih dahsyat, tunjukkan dengan prestasi kita bahwa kita bisa. Itu yang tidak kalah pentingnya, saya pikir. Yang koreksi itu hanya bumbu-bumbu menyemangati kita, jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, yang rugi ya kita, bukan orangnya yang mau koreksi itu. Koreksi juga kadang-kadang ada baiknya buat kita ya, kita harus belajar rendah hati. Kalau orang tertentu yang punya pengertian, pemahaman atau lebih rohani, koreksi boleh kita terima, biar kita tuh lebih tajam, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Saya pikir itu juga perlu, tapi bukan orang, kita harus perhatikan juga itu siapa orangnya. Jadi Tuhan yang di sini Maria tuh diam, Maria dikoreksi, diprotes oleh Yudas, dia diam. Yang menarik, Tuhan Yesus yang menjawab di ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Menarik kan? Orang boleh protes kita, tapi Tuhan akan bela kita habis-habisan. Dalam dunia pelayanan, orang nggak suka. Kalau kita melayani dengan segenap hati, Tuhan suka, dan Tuhan akan bela kita. Nggak ada yang bisa menghalangi kita. Biasanya yang protes itu kan kritik itu dari dalam. Tantangan dari dalam itu selalu ada. Oleh sebab itu kita jangan cepat menjadi kecewa, putus asa, tawar hati, dan mundur dari pelayanan. Jangan pernah kita lakukan hal seperti itu. Kalau kita masih punya sikap seperti itu, berarti kita kalah sebelum berperang, kalah sebelum bertanding. Dimanapun kita berada, kalau kita kalahkan hal ini, kita nggak akan bisa menjadi pemenang. Pelayanan kita nggak akan pernah jadi maksimal. Jadi saya mau akhir dengan di Markus 14 ayat 9, ayat paralelnya diceritakan juga apa yang dilakukan Maria ini sungguh luar biasa, pelayan yang menyenangkan Tuhan, sampai Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya pada waktu itu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria, maksudnya ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Bayangkan, pelayan yang menyenangkan Tuhan yang dilakukan Maria ini, pertama, pelayan yang berpusat hanya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, nggak peduli dengan yang lain. Yang kedua, melayani dengan memberi apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Tentunya kita akan beri dengan maksimal, memberi yang terbaik, yang berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, pelayan yang kuat atau siap untuk menghadapi tantangan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kalau belum siap menghadapi tantangan, protes, dan ujian,
Jangan pernah masuk dalam dunia pelayanan, nanti kita akan kecewa, tersandung, dan tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ketiga hal ini perlu kita renungkan bersama-sama, kita belajar. Pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita, biar pelayanan kita itu bisa terima oleh Tuhan, dan pelayanan kita berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati. Amin.